teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita berdua mulai mempresentasikan proyek kita mau memperkenalkan diri kita dulu. Sebelumnya saya Nurfaiza dari kelas 12 dan saya didampingi rekan saya yaitu saya Nurul Khalifah dari kelas 12. Nah, kita berdirinya di sini, kita akan mempresentasikan tentang ekosistem cairan ramah lingkungan. Nah, teman-teman, ekoenzim ini adalah solusi cerdas, murah, dan ramah lingkungan untuk kehidupan sehari-hari. Coba teman-teman bayangin, kalau teman-teman semua setiap harinya ngeluarin sampah 2 sampai 3 kg setiap harinya. Nah, dari 2 sampai 3 kg sampah itu, 60% dari sampah yang teman-teman keluarkan adalah sampah dari dapur teman-teman. Gimana? Coba bayangkan. Nah teman-teman, yang biasa kita anggap sampah yang di depan kita nih, entah itu biasanya kita habis makan buah-buahan, pisang, jeruk ataupun yang lainnya, kita anggap kotor kan teman-teman, dan bahkan kita anggap juga, wah ini mah sampah udah gak berguna. Nah kita berdua mau jadiin sampah tersebut berubah jadi hal-hal yang berguna, entah itu untuk membersihkan rumah, terus menyuburkan tanaman di rumah, dan bahkan untuk mengurangi polusi di lingkungan sekitar kita. Nah, oke teman-teman. Jadi solusinya itu ada di sini nih teman-teman, yaitu ekoenzim. Jadi apa itu sih ekoenzim? Nah teman-teman, ini tuh benar-benar solusi banget, apalagi buat calon ibu rumah tangga yang biasanya kalau habis masak sampah-sampah dapurnya menumpuk. Jadi kita mending jadikan ekoenzim. Nah, jadi apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim itu adalah cairan fermentasi sederhana dari bahan organik seperti sisa-sisa sampah buah atau sayur yang difermentasi dengan gula, air selama 3 bulan untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang lebih bermanfaat teman-teman. Nah, prinsip sains dari ekoenzim ini adalah fermentasi anaerob, di mana mikroorganisme yang mengubah senyawa organik yang kompleks menjadi organik enzim dan senyawa bioaktif lainnya. Nah teman-teman, perbandingannya juga sangat mudah diingat oleh kita semua. Nah cara bagiannya itu ada sampah organik. Nah ada 3% bagian sampah organik. Lanjut di sini ada gula merah atau molase, yaitu 1%-nya ya. Nah lanjut 10 bagian air bersih atau 1 liter air bersih. Nah oke teman-teman, ini ada gula merah. Gula merahnya ini udah kita cairkan ya, karena kalau kita bawa dalam bentuk seperti ini, nanti akan lebih lama lagi untuk mencairkannya. Iya, jadi lebih mudahnya dicairkan terlebih dahulu. Karena usahakan gula merahnya itu udah bentuk cair. Kalau misalkan bentuk kayak begini, nanti itu hasil fermentasinya nggak akan optimal. Ibaratnya kan kita mau ngasih makan ke para mikroorganisme ya di fermentasi, tapi hasilnya itu nggak setara karena bentuknya ada gede, ada kecil. Jadi mending kita bagi rata dengan cara mencairkan ini teman-teman gula merahnya. Nah lanjut ya teman-teman, di sini ada tujuan hipotesis proyek yang kita buat. Nah yang pertama di sini ada mengolah sampah. Nah untuk membuktikan bahwa sampah dapur dapat diolah menjadi produk yang bernilai tinggi. Nah selanjutnya untuk mengedukasi masyarakat tentang solusi pengolahan sampah mandiri yang efektif untuk kita semua. Nah selanjutnya ini yang terakhir, yaitu manfaat nyata. Nah untuk ekoenzim di berbagai bidang kehidupan kita. Nah teman-teman, dari hipotesis ini itu kita pakai formula 3:1:10. Nah dimana setelah semuanya
3 bulan. Dan sampah organik akan terfermentasi sempurna, menghasilkan cairan dengan pH asam 3 sampai 4 yang memiliki sifat pembersih, pembunuh bakteri, dan penyubur tanah teman-teman. Nah, langsung aja ya. Ya. Alat dan bahannya apa aja sih Kak Ica? Ya, kita langsung ke cara pembuatannya. Nah, sebelumnya ada alat dan bahan pembuatan enzim. Nah, bahan yang paling utama itu ada sampah organik. Nah, yang ada di depan nih, yang dipegang sama Kak Nurul. Nah, kita pakai sampah kulit jeruk yang tadi kalian makan bekas MTG. Nah, kita pungut. Terus ada kulit belimbing, terus kulit pisang, pir, dan buah-buahan lainnya. Nah, kita kumpulkan. Selanjutnya ada gula merah atau molase. Nah, gula merah atau molase. Nah, gula merah ini mengganti molase teman-teman. Kan kalau sekarang nyari molase itu agak susah ya. Karena molase itu bahasa lainnya adalah produk samping yang dihasilkan dari proses pembuatan gula. Dimana kalau kita bikin gula kan di pabrik gula, ini dulu kan teman-teman bahasanya sari tebu kita ekstrak jadi jus. Setelah dijadiin jus, si gulanya itu akan dimasak sari jusnya untuk menghasilkan kristal-kristal yang nantinya akan dipanen untuk menjadi gula. Nah, kalau kristal itu akan dijadikan gula seperti gula pada umumnya. Kalau molase itu hasil cairan endapan dari kristal-kristal yang diambil teman-teman, itu molase. Nah, kalau misalkan ada yang tanya juga bagusan pakai molase apa pakai gula merah buat fermentasi. Nah, sebenarnya bagusan pakai molase. Ibarat kalau pakai gula merah kita ngasih makan mikroba nasi putih doang. Nah, kalau kita ngasihnya molase, kita ngasih makan ke mikroba ini nasi beserta lauk-lauknya pakai lengkap. Jadi fermentasinya benar-benar sempurna. Cuma alternatif kita bisa amankan pakai gula merah. Ya. Next di sini ada air bersih. Nah, untuk air bersih dipastikan tidak mengandung klorin ya teman-teman. Jadi air putih bersih yang sudah dimasak. Nah, lanjut untuk alat pentingnya nih. Kita siapkan toples wadah. Nah, untuk toplesnya ini kita menggunakan toplesnya harus dengan tutupnya ya. Untuk penutup Harus ada tutupnya. ya, jangan sampai ketinggalan. Lanjut ada gelas ukur. Nah, di sini karena ada gelas ukur kita pakai botol yang udah ada ukuran aja. Terus next ada pengaduk. Nah, ini ada pengaduk. Lalu kita bawa centong. Nah, yang terakhir yaitu ada saringan. Nah, ini saringan ada nih. Lanjut. Proses pembuatan ya langsung aja ya. Oke teman-teman, untuk proses pembuatannya, pertama-tama kita masukkan larutan gula terlebih dahulu, ya. Campur gula dan air di toples. Nah, gula ini perbandingannya yang satu ya, satu bagian. Berarti kalau misalkan kita pakai segini, ini kan 1 liter ataupun 1000 ml ya, gula kita cukup keluarin apa sih 100 ml aja, jadi 1% aja, nggak usah terlalu banyak. Ya, ingat ya, 3, 1, 10. Jadi gulanya 1. Ya. Oke, kita masukkan ke dalam toples. Nah, setelah gulanya sudah dimasukkan, next kita masukkan air 1000 ml ataupun 1 liter air. Ini udah pas ya? Ya, ingat ya teman-teman, tidak mengandung klorin. Nah, setelah air dan gula dimasukkan, lanjut kita aduk rata. Jangan sampai dia belum mencampur ya teman-teman. Nah, sudah.
Nah, setelah sudah kita lihat ya, warna gula dan airnya sudah tercampur merata. Next kita bahan yang penting nih, yaitu sampah organik, sampah buah-buahan. Kita masukkan juga. Kita aduk supaya kecampur sama cairan gulanya semua. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan, kenapa kita lebih banyak menggunakannya sampah ini teman-teman, sampah kulit buah. Kenapa nggak sampah-sampah kayak potongan brokoli ataupun potongan kol aja gitu? Nah, kenapa kita lebih pilih ini? Nih, karena kulit buah ini lebih banyak mengandung minyak esensial yang menghasilkan aroma yang segar. Jadi hasil fermentasinya nggak terlalu memiliki bau yang menyengat ataupun kayak fermentasi bau gimana sih kayak tape baunya menyengat ya? Iya. Nah kalau misalkan dari kulit buah wanginya segar